di balik nisan. Semua makhluk hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan pada kisah ini, si Budin kemaluannya bengkak sampai mati. Budin mengalami sakit aneh. Setiap hari dia menjerit-jerit di rumahnya. Kemaluannya terasa sangat sakit. Puncaknya, dia merasa tidak bisa buang air kecil. Apa sih penyebabnya hingga si Budin mati seperti itu? Mau tahu penyebabnya apa? Saksikan terus kisah nyata di channel kami. Berdasarkan banyak permintaan dan masukan penonton, mulai edisi ini dan seterusnya, kami akan menampilkan kembali kisah-kisah di balik nisan edisi azab. Semoga cerita ini semakin menambah keimanan Anda. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebuah desa terpencil di Hulu Panghang menjadi gempar dengan berita kematian Budin. Seisi kampung hanya menggelengkan kepala mendengar berita sedih itu. Seakan ada sesuatu menyelimuti kematian Budin. Sebenarnya Budin dikenal sebagai seorang pemuda liar. Semua orang tahu akan hal ini. Semasa dia masih remaja sampai dewasa, ada saja sesuatu yang dilakukan Budin di kampung ini. Mencuri buah di kebun orang, mencuri ayam dan itik di kandangnya, mengintip anak gadis yang sedang mandi di sungai, hingga mencuri masuk ke rumah orang. Semuanya sudah menjadi kebiasaan Budin. Dia sudah terbiasa dengan budaya hidup dengan demikian. Walaupun dimaki, dimarahi dan sebagainya, Budin tetap saja tidak peduli. Dia benar-benar sudah buta dan tuli mata hatinya. Segala nasihat orang kampung tidak diindahkannya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang penting nafsu bejatnya dapat dipuaskan dengan menganiaya orang lain. Itulah Budin, anak muda yang sering menimbulkan kegelisahan penduduk setempat. Sebenarnya ada beberapa penduduk yang hendak mengadukan perbuatan Budin kepada pihak berwajib. Tetapi bila dirayu oleh orang tua Budin, mereka terpaksa mengalah dan mengurungkan niatnya. Mereka merasa kasihan melihat kedua orang tuanya yang baik itu harus menanggung malu atas perbuatan anak tunggalnya. Apalagi keduanya berkali-kali berjanji akan membimbing tingkah laku Budin supaya tidak menyusahkan orang lain. Tapi janji itu tinggal janji saja. Mereka tetap saja tidak dapat mengubah kelakuan anaknya. Budin tidak pernah berubah dengan perangai lamanya. Segala nasihat ibu bapaknya hanya dipandang sebelah mata. Bahkan akhir-akhir ini sikapnya semakin menjadi-jadi. Hal itu bermula ketika dia mengenal narkoba. Budin tidak malu berjalan terhuyung-huyung di depan orang banyak. Setiap kali selesai mengkonsumsi barang haram itu, orang-orang kampung hanya mampu memandang dengan jijik. Mereka mencoba bersabar, tetapi kesabaran itu seakan dijadikan bulan-bulanan oleh Budin. Tidak cukup dirinya sendiri yang terjebak dalam arus hidup penuh dosa, dia pun menghasut dan mempengaruhi anak-anak muda lainnya
Banyak anak-anak muda kampung mengikuti jejak langkah Budin menjadi pemakai narkoba. Ibarat bangkai bernyawa yang merugikan bangsa dan negara, Budin bertindak menjadi pengedar narkoba di kalangan teman-temannya. Teman-temannya yang juga mulai ketagihan. Lama-lama pengaruhnya semakin kuat di kalangan rekan-rekannya. Bahkan mereka terlalu tergantung dengan Budin. Setiap hari anak-anak muda ini berkumpul di suatu sudut kampung untuk memuaskan hasrat mereka terhadap barang-barang haram itu. Biasanya kegiatan tersebut mereka lakukan pada waktu petang. Menjelang senja, mereka berkumpul di pinggir tembok di simpang jalan. Kira-kira 30 meter dari tempat anak-anak muda itu terdapat sebuah musola yang menjadi tempat orang-orang kampung mendirikan sholat berjamaah. Walaupun dekat dengan musola, tetapi setiap kali azan maghrib berkumandang, Budin dan teman-temannya tidak memperdulikan seruan untuk mengerjakan sholat tersebut. Mereka dengan acuhnya bersenda gurau di samping jalan itu, seolah-olah tidak ada sesuatu yang didengar oleh mereka. Lebih buruk lagi, ada yang terus berteriak-teriak sambil memetik gitar. Ada kalanya suara hingar-hingar mereka terdengar ke telinga para makmum yang sedang mengerjakan sholat. Bahkan suara Budin dan teman-temannya lebih nyaring dibandingkan dengan suara Ustadz Jabar yang menjadi imam. Melihat sikap yang kurang sopan tersebut, para makmum menjadi marah. Mereka berusaha sebaik mungkin menasehati anak-anak muda yang sedang berkumpul agar tidak mengganggu ketentraman orang kampung yang sedang mengerjakan ibadah sholat. Masih banyak tempat bagi mereka untuk berkumpul di kampung tersebut. Tapi mengapa simpang yang berdekatan dengan musola yang mereka pilih? Inilah yang mengherankan. Malangnya, seperti biasa, segala nasihat yang diberikan orang kampung tidak diambil pusing oleh mereka, terutama Budin. Kamu tiap hari cuma mabuk. Kenapa sih kamu gak bisa dibilangin? Dengan angkuhnya dia mengatakan adalah menjadi haknya untuk berkumpul dimanapun yang dia suka. Bumi Allah itu luas, bukan di musola saja boleh beribadah. Di tempat lain yang jauh dari simpang tempat mereka berkumpul boleh juga digunakan untuk beribadah, jawab Budin dengan sindiran yang cukup pedas. Hampir saja pertengkaran mulut itu menimbulkan keributan yang lebih besar. Mujur Ustadz Jabar berhasil menengahi orang-orang kampung. Baginya tidak ada gunanya berdebat dengan anak-anak muda yang sedang naik darah tersebut. Mereka ini perlu didekati dengan penuh hikmah. Jiwa mereka perlu ditelusuri dengan sebaik-baiknya. Barulah kita akan dapat memahami apa masalah mereka yang sebenarnya. Begitulah pendapat Ustadz Jabar yang selalu beliau utarakan kepada jamaah lainnya. Orang-orang yang mengetahui agama harus bertindak sebagai pendakwah, bukan bertindak menghukum orang sebagai fasik dan sejenisnya. Ustadz Jabar meneruskan fatwanya lagi. Berbekal keyakinan diri yang tinggi, keesokan harinya Ustadz Jabar nekat bertemu Budin dan teman-temannya. Ia menemui di simpang jalan itu seorang diri. Ia berniat menasihati mereka ke jalan yang benar.
Ketika itu seorang dari mereka sedang meneguk minuman keras. Namun kedatangan Ustadz Jabar dengan tujuan yang baik itu tidak mendapat sambutan. Kebetulan pula waktu itu Budin tidak ada di antara mereka. Karena itu teman-teman Budin tidak berani melayani Ustadz Jabar. Mereka takut menimbulkan kemarahan Budin jika dia tahu kelak. Ketika azan maghrib berkumandang di musola, Ustadz Jabar segera pamit sambil mengajak anak-anak muda tadi untuk sama-sama ke surau. Mereka hanya diam saja, tapi Ustadz Jabar merasa memiliki peluang karena anak-anak muda tersebut tidak melawan kata-katanya. Mereka hanya diam saja. Setelah Ustadz Jabar berlalu, Budin pun sampai. Kedatangan Ustadz Jabar yang sebentar tadi diceritakan kepada Budin. Rekan-rekannya memberitahukan bahwa Ustadz Jabar menasehati mereka agar tidak meminum arak karena merupakan air kencing setan dan hukumnya haram. Tiba-tiba saja Budin naik pitam. Ia berpikir bahwa Ustadz Jabar sudah terlalu mencampuri urusan orang lain. Tidak cukup dengan pertengkaran semalam, kini dia mendatangi untuk menimbulkan masalah. Peduli amat mau air kencing setan atau air kencing jin, bukan dia yang meminumnya, pikir Budin dengan perasaan yang sangat geram. Budin merasa Ustadz Jabar telah benar-benar menantang dirinya. Namanya yang sudah terkenal tidak ditakuti oleh Ustadz Jabar. Ini adalah suatu penghinaan yang tidak boleh dimaafkan. Bagaimana dia hendak menjadi pemimpin kelompoknya yang berwibawa jika Ustadz Jabar selalu saja mengganggu kelompoknya? Tanpa berpikir panjang, Budin segera melangkah ke musola dengan hati yang sangat panas. Dia berteriak memanggil nama Ustadz Jabar yang sedang mengadakan pengajian maghrib di musola tersebut. Jabar, oi Jabar, turun kau sekarang kalau kau jantan, bentak Budin dengan nada sombongnya. Semua jamaah yang ada di musola menjadi gempar. Mengapa Budin mengamuk di pintu musola? Begitu pertanyaan dalam benak mereka. Ustadz Jabar bersikap tenang. Dia memberi isyarat kepada jamaahnya untuk tenang. Sementara dia melangkah keluar untuk menemui Budin di tangga musola. Ketika berhadapan dengan Ustadz Jabar, Budin berkata dengan nada sombong, "Oh, engkau mencoba untuk menantangnya, Jabar? Air kencing setan katamu. Kau peduli apa dengan air kencing setan? Air kencing jin, apa hubungannya dengan kau? Kalau kau mau lihat benar-benar air kencing setan, nih," kata Budin sambil membuka resleting celananya sambil kencing di parit musola tersebut. Sungguh tidak bermoral dan sangat menjijikkan perlakuan Budin tersebut. Anehnya para jamaah seakan terpaku melihat tindakan yang dilakukan Budin itu. Budin merasa puas setelah mengeluarkan seluruh kemarahannya. Ia tidak rela ada orang yang menantang keberaniannya. Peristiwa Budin menyerang Ustadz Jabar dan kencing di surau di hadapan Ustadz Jabar segera tersebar ke pelosok kampung. Hampir semua penduduk merasa terkejut atas tindakan memalukan yang dilakukan oleh Budin tersebut. Ia sama sekali tidak menghormati musola sebagai tempat ibadah. Mereka kian terkejut lagi ketika mengetahui keadaan Budin setelah itu. Budin mengalami sakit aneh. Setiap hari dia menjerit-jerit di rumahnya. Kemaluannya terasa sangat sakit. Puncaknya dia merasa tidak bisa buang air kecil.
Saluran kencingnya seakan tersumbat. Terpaksalah dia menahan sakit untuk buang air. Walaupun dicoba dengan cara apapun, air kencingnya tidak juga mau keluar. Ini menyebabkan kemaluannya bengkak dengan kepedihan yang sangat. Dokter yang ditemuinya mengatakan bahwa Budin tidak mengalami masalah dari segi kesehatan. Tidak ada penyakit yang bisa dideteksi pada tubuh Budin. Jawaban dokter tersebut membuat semangat Budin menjadi lemah. Dia tidak lagi bergairah untuk hidup di dunia ini. Pada saat dia termenung seorang diri, terdengar suara pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Budin membuka pintu rumahnya. Dilihat olehnya Ustadz Jabar dan teman-temannya berdiri di ambang pintu. Keadaan setiap hari dia menjerit-jerit di rumahnya. Pada saat itu juga Budin melihat musuh yang sangat dibenci itu. Budin segera mengusir mereka. Dia tidak sanggup menerima penghinaan seperti itu. Malang sekali, walau telah ditimpa penyakit aneh yang sangat misterius, tapi pintu hati Budin masih belum terbuka untuk bertaubat. Ego yang bersarang dalam tubuhnya terlalu tebal untuk dikikis. Akhirnya Budin pergi menghadap Ilahi dalam keadaan serba kesusahan dan penuh penderitaan setelah menanggung azab hampir 6 bulan. Jenazahnya dimakamkan di kawasan pemakaman Islam terdekat. Setelah mengurus jenazah Budin, Ustadz Jabar menasehati kedua orang tua Budin agar banyak-banyak mendoakan anak mereka. Semoga saja dosa-dosa dan segala kekhilafan Budin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang semua manusia berdosa, tapi Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Semoga musibah yang menimpa Budin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya generasi muda kita sekarang ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.